Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kutu Buku Islami yang kali ini akan membacakan sebuah kisah dari buku berjudul Semua Ada Saatnya yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Kisah itu berjudul Seekor Lembu dan Anak Soleh. Diriwayatkan bahwa di tengah masyarakat Bani Israel ada seorang laki-laki yang soleh. Ia mempunyai seorang anak laki-laki. Ia juga mempunyai seekor lembu. Kemudian ia membawa lembu itu ke hutan, seraya berkata, "Ya Allah, aku titipkan lembu ini untuk anakku hingga ia besar." Kemudian laki-laki itu meninggal dunia. Tinggallah lembu itu sendirian di dalam hutan. Lembu itu melarikan diri dari setiap orang yang melihatnya. Ketika anak itu telah besar, ia berbakti kepada ibunya. Ia membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga malam ia duduk di samping kepala ibunya. Pada waktu pagi, ia mencari kayu, kemudian ia bawa ke pasar dan menjualnya. Kemudian sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia makan, dan sepertiganya ia berikan kepada ibunya. Suatu hari ibunya berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu meninggalkan warisan seekor lembu untukmu yang ia titipkan kepada Allah di hutan. Pergilah dan berdoalah kepada Allah, semoga Allah mengembalikannya kepadamu. Tandanya, jika engkau melihatnya, maka terbayang olehmu cahaya matahari keluar dari kulitnya. Ia disebut keemasan karena keelokan dan warna kuningnya." Pemuda itu pun pergi ke hutan. Ia melihat lembu itu sedang makan, dan ia pun berteriak memanggil. Lembu itu datang, lalu berdiri di depannya. Ia memegang tengkuk lembu itu dan menggiringnya. Dengan izin Allah, lembu itu pun berbicara dengannya. "Wahai orang yang berbakti kepada orang tuamu, naikilah aku karena itu ringan bagiku." Pemuda itu berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk melakukan itu. Akan tetapi ibuku mengatakan, giringlah lembu itu dengan memegang lehernya." Lembu itu berkata, "Demi Tuhan Bani Israel, andai engkau menaiki aku, maka engkau tidak akan mampu. Pergilah, andai engkau perintahkan gunung agar tercabut dari dasarnya dan ikut bersamamu, pastilah gunung itu akan melakukannya untuk baktimu kepada ibumu." Pemuda itu pergi menemui ibunya. Ibunya berkata, "Engkau miskin, tidak punya harta. Berat bagimu untuk mencari kayu bakar di siang hari dan melaksanakan ibadah di malam hari. Pergilah, jualah lembu ini." Pemuda itu berkata, "Berapa harganya, Ibu?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Jangan jual tanpa musyawarah denganku." Harga lembu saat itu memang 3 dinar. Ia membawanya ke pasar. Allah mengutus malaikat untuk melihat akhlaknya. Ia menguji pemuda itu. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Berapa harga lembu ini?" Laki-laki itu menjawab, 3 dinar. Syaratnya ridho ibu saya." Malaikat berkata kepadanya, "Saya bayar 6 dinar, akan tetapi tanpa musyawarah dengan ibumu." Pemuda itu berkata, "Andai engkau bayar dengan seberat emas, saya tidak akan mengambilnya kecuali dengan ridho ibu saya." Kemudian pemuda itu kembali menemui ibunya dan memberitahukan harga tersebut. Ibunya berkata, "Pergilah, jualah 6 dinar atas ridho ibu." Pemuda itu pun pergi ke pasar. Malaikat kembali datang menemuinya seraya berkata, "Sudahkah engkau bermusyawarah dengan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Ibu saya memerintahkan agar saya tidak mengurangi dari 6 dinar tanpa musyawarah." Malaikat pun berkata kepadanya, "Saya bayar 12 dinar tanpa musyawarah dengan ibumu." Pemuda itu tidak mau menurutinya. Ia kembali menemui ibunya dan menceritakan
peristiwa itu. Ibunya berkata, "Yang datang kepadamu itu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika ia datang kepadamu, maka katakanlah, apakah engkau memerintahkan kami menjual lembu ini atau tidak?" Malaikat berkata kepadanya, "Pergilah kepada ibumu, katakan kepadanya, rawatlah lembu ini, karena sesungguhnya Nabi Musa akan membelinya darimu. Maka, janganlah engkau menjualnya, melainkan dengan bayaran emas seberat kulitnya." Ia pun merawat lembu ini. Allah menetapkan bahwa Bani Israel menyembelih lembu itu sebagai balasan untuknya atas baktinya kepada ibunya. Masya Allah, sungguh menggugah hati ya ceritanya. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Kutu Buku Islami semakin semangat upload videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.